Warga Papua masih miskin, pemimpinnya malah judi. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 atau tahun. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Nggak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya punya poin. Dan juga permainan judi tadi itu diduga malah di ruang-ruang VIP. Di Genting Highland itu kami punya fotonya itu di ruang VIP yang khusus, karena artinya untuk level tinggi. Dan kemudian juga untuk inilah mestinya KPK segera mendalami dugaan-dugaan uang-uang yang diduga berasal dari yang tidak jelas itu harus segera dibuktikan. Selain dugaan gratifikasi adalah uang-uang yang dipakai untuk judi itu apakah berasal dari kantong pribadi atau berasal dari yang lain. Dan inilah yang harus dikemukakan pada masyarakat Papua. Warga Papua masih miskin, pemimpinnya malah judi. Jakarta, masyarakat anti korupsi Indonesia, Maki, membeberkan momen ketika Gubernur Papua, Lukas NMB, bermain kasino di Malaysia hingga Filipina. Maki juga menyinggung masyarakat Papua yang masih miskin, tetapi pemimpinnya malah bermain judi. Di saat masyarakat Papua ini masih miskin, kok pemimpinnya berjudi? Ya, diduga bahkan sampai di angka Rp 560 miliar, kata koordinator Maki Boyamin Saiman kepada Detikcom. Sabtu 24 September 2022. Lalu, Boyamin juga menyoroti soal rekening kasino Lukas NMB yang disebut mencapai 560 miliar. Dia menyebut PPATK tak mungkin sembarang menyebut jumlah angka tersebut. Dan PPATK, saya yakin itu nggak mungkin ngawur mengeluarkan statement nilai uangnya itu. Meskipun dibantah lawyer Lukas NMB, ujarnya. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dana otonim khusus Otsus Papua sangat besar. Dia menyebut dana yang digelontarkan pemerintah pusat sejak 2001 untuk Otsus mencapai senilai 1.007 triliun. Dilansir dari Detik Jatim, Jumat 23 September 2022, Mahfud MD menilai pembangunan Papua masih jalan di tempat meski dana Otsus sudah digelontarkan dalam nominal besar. Hal itu disebabkan dana Otsus diduga dikorupsi. Sekarang di Papua itu ada infrastruktur, jalan dan lain-lain. Itu proyek PUPR, pemerintah pusat, proyek PUPR. Saya sudah cek, yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi. Jelas Mahfud kepada wartawan saat berada di Unisma. Mahfud mengatakan, memang tidak semua dana Otsus Papua itu dikorupsi, tapi tetap saja berimbas pada perkembangan pembangunan di Papua. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan, senilai 1,7 triliun. 1,7 triliun itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin. Tambahnya, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengakui kliennya bermain kasino. Lukas NMB bermain kasino di Singapura. Pak Lukas itu kasino itu kan, dia pergi berlibur dan memang main, kata Aloysius saat dihubungi Rabu 21 September 2022.
Alisius mengatakan Lukas bermain kasino hanya sebagai sarana hiburan semata. Itu kan pergi main kasino, main-main seperti kita main game itu. Game gitu, ya itu saja, sekedar main-main saja, ujarnya. Berbahaya, pensiunan jenderal polisi ini digadang-gadang jadi capres. Dulu pernah atasi KKB Papua. Penantang baru muncul di tengah meningginya tensi politik nasional menuju pemilu 2024. Sosok pensiunan polisi berpangkat jenderal penuh masuk dalam bursa capres 2024. Pilihan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sang jenderal dianggap berbahaya lantaran punya posisi tawar yang tinggi. Selain menjabat menteri, ia juga tercatat punya segudang prestasi mentereng. Sosok itu adalah Tito Karnavian, ex-Kapolda Papua dan mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rezim Presiden Joko Widodo. Tito Karnavian merupakan satu dari 9 nama yang masuk dalam bursa Capres 2024 pilihan PSI. Selain Tito, nama lainnya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jurnalis Najwa Shihab, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. PSI yakin 9 sosok tersebut adalah kader-kader bangsa yang dianggap mampu melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan, kata Ketua Umum DPP PSI